Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratna Mutumanikam, Eskom MT dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi akan mempresentasikan hasil penelitian kerjasama dalam negeri bersama dengan Kelurahan Duri Kepak, Jakarta Barat. Kali ini tema penelitiannya adalah sistem pendukung keputusan untuk penanganan penyakit GERD. Untuk penelitian ini ada hubungannya dengan mata kuliah sistem pendukung keputusan pada program studi sistem informasi. GERD. Penyakit GERD merupakan suatu kondisi di mana asam lambung naik ke atas ke kerongkongan yang menyebabkan gejala seperti nyeri dada, asam lambung naik, dan gangguan pencernaan. Pentingnya penanganan GERD ini adalah memerlukan pendekatan yang tepat dan cepat untuk mencegah komplikasi serius. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu para profesional medis dalam merancang rencana pengobatan secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dokter dan profesional kesehatan dalam memberikan rekomendasi penanganan penyakit secara personal dan efektif. Untuk membangun sistem ini diperlukan algoritma decision tree, yaitu adalah metode yang biasa dilakukan untuk mengambil keputusan-keputusan secara informal dan sederhana, di mana dari gambar tersebut terlihat bahwa adanya root node yang dinyatakan ada sebagai tujuan akhir dari keputusan besar yang ingin diambil. Untuk branch atau cabang ini adalah berbagai pilihan dan tindakan, sedangkan leaf node atau daun ini adalah kemungkinan hasil pada setiap tindakan. Leaf node di sini memungkinkan hasil setiap tindakan biasanya ada dua jenis, yaitu dalam bentuk persegi dan lingkaran. Untuk bentuk persegi biasanya adalah keputusan yang akan diambil, sedangkan yang bentuknya lingkaran menyatakan bahwa hasil yang tidak pasti. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pertama pengumpulan data, mengumpulkan data yang relevan tentang pasien GERD. Langkah kedua adalah pre-processing data, di mana mengatasi data hilang, mengisi atau menghilangkan data yang hilang, lakukan normalisasi dan kategorisasi, kemudian melakukan encoding. Langkah ketiga adalah memisahkan dataset menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji, dengan rasionya adalah 8:20. Langkah keempat adalah membangun model decision tree, di mana menggunakan pustakanya scikit-learn dari Python untuk membangun model dari decision tree ini. Langkah kelima adalah evaluasi, di mana evaluasi ini adalah menggunakan matriks confusing yang menjadi kinerja dari suatu model tersebut. Pembahasannya, dalam membuat decision tree untuk pengambilan keputusan ini dibutuhkan data, yaitu mencakup demografi, data gejala, data riwayat medis, data diagnostis, dan data pengobatan. Di sini kami menampilkan datanya dari data distribusi. Kemudian kami lakukan pembersihan data. Pembersihan data itu dilakukan dengan memuat dari tabel dan dikonversi menjadi data frame. Untuk ini dibantu dengan menggunakan algoritma Python, lalu diimport dari Pandasnya. Langkah kedua adalah melakukan pemisahan data menjadi fitur. Memisahkan fitur X dan labelia untuk membangun model, lalu dipisahkan juga untuk membangun model tersebut. Kemudian membangun model decision tree, dibangun dan dilatih menggunakan data latih. Juga kami menggunakan algoritma dari Python. Kemudian menggunakan langkah selanjutnya lakukan evaluasi. Evaluasi menggunakan data uji dan menggunakan matriks kebingungan, di mana print matriks kebingungan dengan konvolusi matriks Y, test Y, prediction. Kemudian untuk langkah kelima adalah melakukan visualisasi decision tree, di mana model divisualisasikan untuk memahami proses pengambilan keputusan. Visualisasi ini menunjukkan bagaimana model membagi data berdasarkan fitur yang ada pada setiap node.
Nah, ini adalah hasil gambar visualisasi untuk prediksi penyakit GERD, di mana data menunjukkan gejala dan jenis kelamin yang berbeda berkontribusi dalam memprediksi apakah seseorang tersebut menderita penyakit GERD ataupun tidak. Nah, dalam visualisasi ini dituangkan menggunakan ditunjukkan dengan kinerja model klasifikasi untuk diagnosa GERD tersebut. Yaitu di sini kita bisa lihat prediksinya menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah dalam kategori true, positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Di mana dikatakan bahwa true positif tetap 3 menyatakan bahwa model tetap berhasil mengidentifikasikan pasien dengan penyakit GERD yang benar. True negatif meningkatnya menjadi 3 yang berarti model lebih baik dalam mengidentifikasi pasien tanpa penyakit GERD. Lalu false negatif adalah turun menjadi 1 menunjukkan bahwa model berhasil mengurangi kesalahan dalam mengklasifikasikan pasien yang memiliki GERD sebagai tindak memiliki penyakit. Sedangkan false negatif turun menjadi 1 menunjukkan bahwa sedikit kesalahan dalam memprediksi pasien tanpa GERD sebagai penyakit sebagai yang memiliki penyakit. Nah, bentuk visualisasinya di sini kita bisa lihat hasilnya adalah untuk model decision tree di sini dalam proses pengambilan keputusan di sini adalah bentuknya seperti ini. Di mana model divisualisasikan untuk membantu dokter dalam mengambil keputusan. Dalam visualisasi ini adalah decision tree dibangun menggunakan data latih, menggunakan fungsi plot tree dari pustaka scikit-learn, dan visualisasi ini menunjukkan bagaimana data atau membagi data berdasarkan fitur-fitur yang ada pada setiap node-nya. Nah, dari evaluasi dan hasil dari decision tree dan matrix confusing atau matriks kebingungan menyatakan bahwa adanya penggunaan model decision tree yaitu simplicity interpretability, di mana decision tree adalah model yang mudah dipahami untuk diinterpretasikan sehingga membantu dokter untuk melihat keputusan prediktif berdasarkan fitur-fitur tertentu dari pasien seperti adanya gejala, hasil tes, dan sebagainya. Decision tree juga menguraikan keputusan dalam bentuk aturan yang jelas sehingga memudahkan dokter untuk mengikuti langkah-langkah yang disarankan untuk diagnosis dan penanganan berdasarkan karakteristik dari pasien. Lalu dengan menggunakan evaluasi dengan matriks kebingungan tersebut dinyatakan bahwa pada true positif kasus di mana penyakit GERD diprediksi dan benar ada. Sedangkan true negatif kasus di mana penyakit GERD tidak diprediksi dan benar tidak ada. Sedangkan false positif kasus di mana penyakit GERD diprediksi tetapi sebenarnya tidak ada. Sedangkan false negatif kasus di mana penyakit GERD tidak diprediksi tetapi sebenarnya ada. Metode evaluasi ini adalah memanfaatkan matriks kebingungan sehingga dokter dapat memahaminya tingkat akurasi model dan bagaimana seringnya model tersebut membuat kesalahan jika misalnya ada false positif ataupun false negatif sehingga dokter bisa memberikan keputusannya. Kesimpulannya adalah dengan implementasi ini menyatakan bahwa terjadinya adanya personalisasi data memberikan rekomendasi yang relevan untuk tiap individu berdasarkan profil kesehatan dari pasien atau transparansi dan mudah diinterpretasikan sehingga memungkinkan dokter untuk memahami dan mempercayai prediksi yang dibuat oleh sistem. Adanya efektif dan efisien, meningkatnya akurasi diagnosis GERD, dan mempercepat proses pengambilan keputusan sambil memberikan penanganan yang sesuai. Dengan visualisasi yang akurat dan sistem pendukutan yang baik, dokter juga dapat membantu dalam mendiagnosa GERD dengan cepat, memberikan perawatan yang lebih tepat personal untuk setiap pasien, dan mengurangi kesalahan diagnosa dan meningkatkan akurasi dalam pengobatan. Demikian hasil paparan dari penelitian kami. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.